Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal Siregar, NIM 21401041. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku produsen pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori perilaku produsen. Saya akan membahas tentang perilaku produsen, yaitu produsen harus memiliki kemampuan mengelola, menggunakan, dan menghasilkan serta menggunakan sumber daya alam atau sumber daya manusia serta memberikan nilai maksimal kepada para konsumennya. Membahas tentang perilaku produsen, sesuatu yang perlu dilakukan adalah mengetahui proses produksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan para konsumen, sehingga dapat digunakan dan dikonsumsi serta terpenuhinya keinginan dan terpenuhinya kepuasan seorang konsumen tersebut. Kita masuk pada materi, yaitu mengenai teori perilaku produsen. Pengertian teori produsen. Produsen ialah dapat dikatakan sebagai seorang individu atau kelompok yang dapat menghasilkan barang dan jasa dan dapat diperjualbelikan kepada individu atau kelompok. Seorang produsen yang ingin melakukan kegiatan produksi, dia harus memiliki beberapa faktor produksi jika ia ingin melakukan kegiatan produksi, yaitu faktor perencanaan, faktor pengorganisasian, faktor pengarahan, dan faktor pengendalian. 1. Faktor perencanaan. Faktor perencanaan sangat dibutuhkan oleh produsen dalam merencanakan kegiatan produksinya, yaitu tujuannya agar barang atau jasa yang dihasilkan dapat bermanfaat kepada konsumen. 2. Faktor pengorganisasian. Tujuan dari faktor pengorganisasian yaitu agar proses atau agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar di dalam suatu perusahaan tersebut. Ketiga, faktor pengarahan, yaitu faktor yang dilakukan seorang produsen yang bertujuan untuk mengarahkan para tenaga kerjanya atau para pekerjanya, atau juga dapat dikatakan sebagai karyawannya, supaya dapat mengerjakan atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Kemudian teori perilaku produsen. Perilaku produsen adalah penggerak awal dari pengolahan produksi barang dan jasa menjadi berguna atau dapat dipergunakan. Ada beberapa faktor pendukung seorang produsen dalam menghasilkan barang atau jasa, yaitu kemampuan produsen dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang seminimal mungkin. Kemudian memberikan diskon kepada para pembeli, menentukan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi atau faktor pemasukan dan faktor pengeluarannya. Kemudian produsen tidak hanya menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keinginan konsumen, akan tetapi mampu menghasilkan suatu barang dan jasa sesuai dengan tren yang berkembang di masyarakat saat sekarang. Kemudian mampu memahami isu global. Apapun yang terjadi di dalam dunia ekonomi, seorang produsen harus mampu memahami isu apa-apa yang terbaru di dalam suatu dunia bisnis tersebut. Faktor produksi. Terdapat 3 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Alam atau tanah. Ekonom klasik menganggap tanah sebagai suatu faktor produksi yang penting dalam melakukan suatu produksi.
Alam atau tanah merupakan faktor produksi penting mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Faktor produksi kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Kerja pikiran maupun kerja jasmani atau juga kerja pikiran sekaligus kerja jasmani merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kerja. Faktor ketiga yaitu modal. Modal adalah kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau kekayaan yang menghasilkan sesuatu dan dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang baru atau kekayaan yang lainnya. Atau dapat juga dikatakan sebagai alat atau bentuk benda atau barang yang dimana modal tersebut bisa dipergunakan untuk menghasilkan barang yang baru. Perspektif Islam terhadap produksi. 1. Merealisasikan keuntungan atau menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin. Kedua, mementingkan kecukupan individu dan keluarga. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain atau tidak membutuhkan tenaga orang lain. Yang keempat, menjelajahi sumber ekonomi atau menghasilkan sumber ekonomi yang baru. Yang kelima, mementingkan kemandirian. Dan yang terakhir, melindungi dan mengembangkan harta. Fungsi produksi dalam kerangka maslahah. Produksi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang baik, yaitu berupa barang ataupun jasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi memiliki beberapa fungsi, yaitu menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan manusia dan memperluas lapangan usaha sehingga meningkatkan keuntungan. Maka akan tercapailah falah yang merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan ekonomi sekaligus menjadi tujuan hidup dari manusia. Mungkin cukup sekian dari hasil penjelasan saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.